dengan beberapa fakta dan data sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara dan terendah ketiga se-ASEAN untuk indeks kesetaraan gender yang dibuat oleh Badan PBB, UNDP atau UN Development Program. Kemudian yang kedua, IPG di Indonesia per 2018 sebesar 90,99 dan IDG berada pada angka 72,1. IPG ini adalah indeks pembangunan gender, di mana memperlihatkan ketimpangan antara pencapaian IPM antara laki-laki dan perempuan. Jadi semakin tinggi terlihat semakin terlihat kesenjangan antara pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Kemudian IDG atau indeks pemberdayaan gender ini adalah untuk melihat peran perempuan di bidang ekonomi dan juga politik. Dan di Indonesia masih berada pada angka 72,1. Nah, kemudian faktor budaya dalam kesetaraan gender. Di Indonesia terdiri dari beberapa suku dan juga budaya yang beragam, yang di dalam menyebabkan ketidaksetaraan gender dan menghambat kesetaraan gender. Ya, misalnya dalam budaya Jawa itu digunakan banyak istilah yang mendudukan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, kemudian banyaknya kekerasan yang terjadi pada perempuan. Frekuensi kekerasan pada perempuan dinilai lebih tinggi dan membuat perempuan itu merasa kurang nyaman sehingga harus selalu waspada dan menjaga diri. Nah, kemudian mengapa ini kesetaraan gender itu penting? Karena kesetaraan gender ini masuk ke dalam salah satu tujuan dari SDGs atau Sustainable Development Goals yang nomor 5. Kemudian selanjutnya penelitian saya ini diharapkan dapat menjawab beberapa persoalan berikut. Yang pertama, bagaimana bidang prioritas untuk mendapatkan klasterisasi provinsi ramah perempuan di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana pengelompokan provinsi ramah perempuan di Indonesia. Nah, pengelompokan ini sendiri adalah sampai saat ini tuh dinilai wilayah ramah perempuan itu masih belum difokuskan oleh pemerintah. Padahal tadi dilihat dari data-data tadi indeks dari IDG, IPG itu Indonesia masih rendah. Jadi perlu adanya pengelompokan agar pembangunan di masing-masing wilayah itu terfokuskan begitu, Pak. Jadi dapat diketahui mana provinsi-provinsi yang tidak ramah perempuan, jadi perlu dibenahi untuk menyetarakan gender gitu. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode clustering dengan algoritma K-Medoid. Dipilih untuk mengatasi sensitivitas terhadap berlayar karena K-Medoid sendiri ini menggunakan objek data untuk keterwakilan dari cluster, sehingga tidak dihitung rata-ratanya yang mungkin dapat terdistorsi karena adanya outlier. Kemudian kemungkinan yang mungkin nanti saya akan gunakan untuk clusternya adalah beberapa bidang prioritas berikut. Yang pertama, fasilitas kota. Fasilitas kota ini bagaimana penerangan jalan yang memadai atau tidak begitu. Jadi ketika berjalan kaki itu lebih nyaman gitu jika berjalan kaki dan lebih aman. Kemudian kasus teror atau ancaman yang tentunya terhadap perempuan, angka pembunuhan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap perempuan, kemudian akses kesempatan kerja, akses layanan pendidikan, sentimen masyarakat, dan juga kebebasan setelah berumah tangga. Sebenarnya karena saya belum mengkaji lebih lanjut mengenai apakah datanya tersedia atau tidak, tapi beberapa data ada di BPS dan juga di Kementerian PPPA. Cuman belum jadi belum untuk ke semua bidang prioritas ini belum kesemuanya saya temukan datanya begitu, Pak. Jadi mungkin tidak digunakan semuanya, hanya beberapa saja. Hitungan. Kemudian sekian dari saya, terima kasih. Oke, judulnya apa tadi, Tah? Judulnya Klasterisasi Provinsi Ramah Perempuan di Indonesia. Oke, apa yang kamu terus yang terakhir tadi? Yang terakhir sebelum terima kasih. Kemungkinan bidang prioritas yang digunakan. Kamu tampilkan ya, Pak. Ya, ini Pak. Belum lagi. Sorry, Tah, gue lagi pengen jahilin kamu. Nah, ini, Tah. Apa sih yang kamu sebut dengan ramah perempuan itu? Ya, jadi ramah perempuan itu adalah keadaan di mana perempuan itu bisa bebas untuk berekspresi begitu, Pak. Kayak nyaman berada di suatu tempat itu. Dan konsepnya dari mana? Konsepnya sebenarnya
ada di beberapa badan seperti tadi Pak yang saya sebutkan, ada UNDP, UN Development Benar, Program. itu mendefinisikan ramah perempuan seperti itu. Bukan Pak, bukan. Nah, itu, jadi kamu harus cari teori apa yang disebut dengan ramah perempuan. Nah, teori itulah yang menjadi guide kamu untuk menentukan ini. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi apa sih yang disebut dengan ramah perempuan? Itu kan ada teori. Terus kemudian nanti ada lagi orang yang mengungkapkan untuk mencapai ramah perempuan tadi apa saja sih, sehingga kamu nggak random ini menentukan variabel. Jadi itu yang disebut dengan penelitian berbasis teori itu ya. Jadi misalnya kalau saya tanya apa hubungannya fasilitas kota dengan ramah perempuan, ya, kamu jelaskan. Tapi saya akan nanya kata siapa. Kalau kata kamu gugur, jadi kamu harus menemukan orang yang mengatakan bahwa fasilitas kota itu punya kaitan dengan ramah perempuan gitu. Itu cara nyari variabel ya. Jadi kita identifikasi satu-satu. Jadi konsep teorinya itu dari siapa. Kalau dia belum menyebutkan komponennya, kita nyari komponennya dari orang lain. Gitu ya. Jadi nggak acak kita memasukkan variabel itu bukan atas pemikiran kita, tapi dari hasil penelusuran kita terhadap literatur yang ada. Dan ini catatan juga untuk yang lain ya. Jadi memilih variabel itu nggak acak kayak membuat daftar belanja, tapi harus ada dasarnya. Dan itulah gunanya literatur review sebenarnya. Oke, terima kasih. Pak, tapi kalau mungkin diambil dari bukan ramah perempuannya, tapi indeks bahaya bagi perempuan itu apakah masih apa hubungannya indeks bahaya dengan ramah perempuan? Ya. Kamu harus bisa mengaitkan dari konsepnya gitu. Harus ada linknya gitu ya. Mungkin nggak langsung melalui konsep itu tadi, tapi apa sih kaitan bahaya dengan ramah perempuan itu? Itu. Jadi kamu harus bisa ada linknya, nggak sepanjang ada linknya, nah itu menjadi dasar argumen atau logika kita, nggak masalah itu ya. Kamu dipanggilnya apa sih? Panggil Tita, Pak. Nanti gue manggil kamu Tas. Oke, makasih ya. Ada lagi nggak yang mau kamu tanyakan? Sekaligus. Ya, mungkin cukup. Ya, kamu dalemin lagi, menarik ini, tapi ya itu kamu harus kuat di teorinya dan harus baca ya. Oke, makasih. Ya, makasih Pak Waris. Rati. Oh, ini Rati. Ya Pak, izin share screen Pak. Iya, silakan. Maka sudah terlihat Pak. Iya. Baru loading. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Di sini saya akan memaparkan mengenai topik penelitian saya, yaitu mengenai analisis perbandingan metode ARIMA dan Artificial Neural Network dalam meramalkan nilai ekspor non-migas Indonesia. Nah, penelitian ini dilatar belakangi karena peramalan sangatlah penting untuk beberapa institusi, termasuk institusi negara dalam bidang ekspor-impor untuk menentukan kebijakan yang akan untuk masa depan. Sehingga diperlukan peramalan yang baik untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Salah satu masalah yang harus dihadapi dalam mengambil suatu keputusan jika peramalan sudah tersusun menghasilkan peramalan yang kurang tepat. Hal ini dipaparkan oleh Ginting pada penelitian 2007. Salah satu metode peramalan adalah time series, yang mana ada dua, yaitu dengan rumus-rumus matematika dan statistik dan model peramalan yang didasarkan pada kecerdasan
buatan. Hal ini juga dipaparkan oleh Yanti dan Pulungan pada tahun 2013. Nah, kenapa menggunakan nilai ekspor non-migas? Karena ekspor memberikan kenaikan penerimaan dalam pendapatan suatu negara. Kenaikan penerimaan pendapatan suatu negara mengakibatkan terjadinya kenaikan tingkat PDB sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dipaparkan oleh Simpar pada tahun 2010 dan BPS juga menyatakan bahwa nilai ekspor non-migas menyumbangkan lebih banyak nilai ekspor Indonesia daripada ekspor migas. Kemudian penelitian ini menggunakan metode ARIMA dan Artificial Neural Network karena berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ari Cynthia pada tahun 2016, yaitu mengenai analisis perbandingan menggunakan ARIMA dan Bootstrap pada peramalan nilai ekspor Indonesia. Hasilnya metode ARIMA memberikan hasil peramalan yang lebih baik. Kemudian dalam penelitian Amelia Nella 2016 juga penerapan metode artificial neural network untuk meramalkan nilai migas dan non-migas di Indonesia menghasilkan bahwa metode tersebut baik digunakan. Sehingga saya ingin membandingkan kedua metode ini yang mana yang lebih baik. Gitu, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, coba halaman judulnya deh. Kamu tampilkan deh, Teh. Oh, tadi tas, sekarang Teh ya. Sorry manggil orang saya enaknya aja, itu Waris. Kamu bilang kan analisis perbandingan metode ARIMA ini untuk nilai ekspor non-migas. Iya. Kamu sudah menemukan nggak tulisan tentang ramalan nilai ekspor non-migas? Iya, Pak. Ada. Nah, kualitas ramalannya gimana? Kalau yang artificial neural network itu menyatakan bahwa peramalannya menggunakan mean error itu baik, Pak, kategorinya. Kalau yang ARIMA itu dalam penelitian tadi ada penelitian membandingkan antara ARIMA dan Bootstrap, menghasilkan ARIMA itu lebih baik dari Bootstrap. Untuk data apa? Kalau yang ARIMA itu ekspor saja, tapi kalau artificial itu non-migas sama migas. Seharusnya kamu basisnya cuma itu aja yang perlu. Jadi ada ramalan ekspor non-migas yang dibuat berdasarkan ANN ya, itu. Terus kemudian yang mengatakan bahwa itu bagus kan. Sementara ada ramalan lain, tapi untuk data lain menunjukkan ARIMA bagus. Jadi kamu pengen tahu nih gimana kalau ARIMA kamu gunakan untuk non-migas, apakah hasilnya lebih baik. Sebenarnya cuma itu yang diperlukan. Jadi fokus gitu ya, dari subjek-subjek yang kamu itulah yang kamu dalemin. Kalau latar belakang yang lain sih pengantar topik ya cukuplah satu paragraf, tapi tentang masalah, nah itu yang harusnya digali lebih dalam. Ini catatan untuk semua juga ya. Gitu. Terus ini kamu pakai data apa Teh? Data ekspor non-migas dari BPS, Pak. Raw data apa yang Publikasi. Berarti cuma berapa tahun tuh? Dari 93 hingga 2021 ada. Oke. Cukup sih ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kita tinggal satu lagi nih. Si Amoreta. Amoreta ada nggak? Biasanya ada giliran mau presentasi dia diem-diem, biasanya dia kalau ada bapak ngomong Amor. Ya ada ya kan? Laptopnya mati Pak barusan. Ya udah almarhum deh. Oke, terima kasih. Berarti kita tunda minggu depan ya.
utang 2 orang. Oke, mulai minggu depan kita akan dalami tentang bagaimana menyusun laporan, terutama yang pertama proposal nih ya. Jadi yang kita bicarakan ini kan sebenarnya dalam rangka mengajukan proposal. Bukan hanya di kalian sih, ini hampir sebagian besar kita ketika kita memulai penelitian, itu kesulitan utamanya sebenarnya adalah mencari masalah, ya, mendefinisikan masalah. Sebagian besar kita cenderung memberi latar belakang yang justru tidak tentang masalahnya, gitu. Nah, itu yang seringkali menyulitkan kalian sendiri pada saat mau melakukan eksekusi penelitian. Nah, untuk proposal itu tuntutannya lebih padat lagi karena kan jumlah halamannya terbatas ya. Jumlah halamannya terbatas, maksimal cuma 8 halaman, sehingga kita harus bisa memilih latar belakang mana yang ditampilkan. Nah, strateginya sederhana. Dari hasil kalian membaca itu, terus kemudian kalian coba rumuskan menjadi judul. Walaupun membuat judul itu biasanya strateginya itu setelah semuanya selesai baru judul kita definisikan kan. Nah, strateginya itu, jadi subjek apa yang kalian angkat ya. Kalau kalian tentang perbandingan metode, kalian harus bisa tunjukkan bahwa ada masalah dengan metodenya, gitu ya. Nah, itu termasuk yang saya tanyakan pada Ratih tadi, ada masalah apa dengan metode peramalan sehingga dia mau membandingkan itu, gitu ya. Kalau kita ngomong tentang subjeknya, ya kita harus tunjukkan bahwa subjek itu memang mempunyai masalah, gitu ya. Itu. Oke, secara umum seperti itu. Nanti minggu depan kita diskusikan lebih jauh. Nah, ada bahan juga sih hari ini, tapi ini nggak banyak ya. Yang saya sudah kirimkan. Ini merupakan tahap akhir dari satu kegiatan penelitian, karena penelitian itu proses akumulasi pengetahuan, maka kegiatannya merupakan siklus. Setelah terbentuk pengetahuan yang baru, ya kita akan mencari masalah lain itu untuk mengakumulasikan kepada pengetahuan, untuk mengakumulasikan pengetahuan baru pada himpunan pengetahuan yang sudah ada, kan seperti itu ya. Gitu. Nah, karena itu menjadi penting bahwa suatu kegiatan penelitian itu juga perlu dievaluasi, ya, perlu dievaluasi. Sebenarnya topiknya itu ya. Nah, apa saja yang perlu dievaluasi? Kepentingan kita melakukan evaluasi supaya kita tahu kualitas dari penelitian yang sudah kita lakukan. Mengapa itu penting? Untuk menjamin bahwa pengetahuan yang kita akumulasikan atau kita tambahkan, baik melalui diri kita sendiri maupun untuk komunitas di mana kita berada, untuk menjamin bahwa pengetahuan yang kita hasilkan itu bukan pengetahuan abal-abal, tapi kita bisa jamin bahwa penelitian tersebut menghasilkan pengetahuan yang memang valid, gitu ya. Sebenarnya kepentingannya cuma itu. Jadi bukan hanya data saja yang perlu dijamin kualitasnya, pengetahuan yang diperoleh dari penelitian juga perlu dijamin. Ada beberapa cara ya, yang bisa digunakan. Nah, metodologinya macam-macam. Bisa kita menggunakan workshop ya, untuk kita share kepada orang, kemudian kita mencari feedback untuk melihat hal-hal apa yang sebenarnya masih lemah dari pengetahuan baru yang kita peroleh tersebut. Ada perbaikan apa yang diperlukan. Bisa juga kita melakukan fokus grup dengan para expert di bidangnya untuk mengetahui benar nggak sih pengetahuan kita ini valid, pengetahuan yang dihasilkan dari proses penelitian dilakukan itu valid atau tidak. Bisa juga kita
dengan berbagai pendekatan, sama halnya dengan pendekatan pengolahan pengumpulan data yang kita pelajari di statistik. Nah, berbagai teknik itu bisa kita gunakan untuk menghimpun itu, untuk mengetahui sebaik apa pengetahuan yang sudah kita akumulasikan, terutama untuk meyakinkan bahwa pengetahuan kita itu memang align atau sejalan di dalam komunitas ilmiah di mana penelitian tersebut kita letakkan gitu. Kita meneliti tentang apanya, apakah align dengan para subjek matter, orang-orang yang memahami subjeknya, atau align dengan metodologi dalam rangka melakukan penelitian tentang subjek matter tersebut dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Analisis yang dilakukan ya macam-macam, tapi ini intinya juga analisis statistik juga. Kita bisa himpun pendapat dari seluruh peserta atau dari orang-orang yang kita anggap ahli gitu ya. Kita bisa menggunakan kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Kalau memungkinkan kita menggunakan kuantitatif, karena sejauh ini kuantitatif itu jauh lebih dipercaya daripada kualitatif, walaupun kualitatif pun memiliki meritnya sendiri gitu ya, dengan pendekatan yang dilakukan ya. Sama aja sih ya, sama. Nah, tetapi intinya ketika kita mau melakukan evaluasi itu ada tiga komponen ini yang perlu diperiksa gitu ya. Yang pertama, desain penelitian ini ditujukan untuk apa? Nah, dengan kata lain, tujuan penelitiannya apa sih? Gitu. Tujuan penelitiannya apa? Kemudian dari desain penelitian itulah kita matching ya, kita pasangkan, kita cocokkan dengan kinerja yang telah dicapai oleh penelitian ya. Ada masalah enggak ya, janji yang sudah diberikan bisa dipenuhi tidak, terus valid enggak metodologinya dan sebagainya ya. Nah, informasi inilah yang kemudian menjadi pengetahuan baru dari sisi metodologi penelitian ya, menjadi pengetahuan baru bagaimana sebaiknya nanti melakukan penelitian berikutnya gitu. Nah, dari sisi penelitinya ini menjadi pengetahuan baru ketika dia ingin memperdalam subjeknya dan sebagainya. Sebenarnya kepentingannya hanya itu, untuk menjamin bahwa pengetahuan yang diperoleh dari penelitian atau notabene penelitian yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pentingannya cuma itu ya. Ini uraian dari masing-masing komponen gitu. Nah, untuk presensi, tolong cari informasi ya. Tolong cari informasi. Apa sih pentingnya kita melakukan evaluasi penelitian? Kalian bisa memanfaatkan berbagai sumber, tapi jangan lupa ya citasinya. Kalau memang ngambil dari situs, website ya, tolong alamatnya yang lengkap. Oke, hanya itu berbagi kita. Jadi mulai, karena sudah habis ya, tinggal si Amor sama si Hardi, kita lihat minggu depan. Kita setelah menyelesaikan itu, kita masuk workshop untuk penyusunan proposal ya, dalam rangka persiapan penyelesaian tugas untuk mata kuliah ini. Izin Pak? Ya, silakan. Itu Amoreta udah hadir. Udah. Yang paling selatan ini adalah jalan. Laptopnya udah bisa, Amor. Tadi tiba-tiba mati laptopnya. Oh, kirain kamu aduh, kirain kamu ngambek, Mor. Kamu mau sekarang atau minggu depan, Mor? Kayak kamu temenin. Putus-putus, Mor. Terserah. Saya mah mana yang kamu suka aja. Yang penting bagi saya kamu bahagia. Terserah, kamu mau sekarang atau kapan? Sekarang boleh, Pak. Oh, iya, silakan. Pak, izin. RT yang paling kecil, 31-nya adalah RT.
Kemudian yang paling gambar nih, Loading. kan ada garis seperti tidak bisa putus. Nah kalau di Saya ambil tuh forecast tadi. adalah warnanya merah apa hijau. Kamu putus-putus itunya agak jauh kali tuh. Atas sama sebelah kanan. Ini Putus. Nah, gitu deketin dong, deketin ke mikrofon. latar belakangnya itu karena kita Indonesia Kecil banget, kamu bisa gedein nggak? Gedein dikit. Ini di bawah itu zoomnya di outin dikit. Ini sudah berbeda nih yang sebelah kanan. Industri pariwisata memiliki reputasi yang kuat sebagai sektor strategis yang mengintegrasikan pengembangan multisektor seperti infrastruktur, transportasi, dan kuliner. Lalu sesuai di web Kementerian bahwa perkembangan dan kontribusi yang terbalik terhadap ekonomi Indonesia, penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia. Ini adalah pariwisata beri dampak positif terhadap ekonomi. Ada tulisan sebelah. Berarti ada masalahnya, yaitu pariwisata sekarang jatuh pada pandemi COVID-19. Akhirnya berubahnya pariwisata di tengah pandemi COVID. Itu yang kayak jalan apa kayak sungai itu? Untuk mengatasi itu kita perlu langkah-langkah. Ada sedikit statistik tentang kunjungan Wisman di 2021. Pada bulan September 2021 terjadi penurunan 15,08% dibanding bulan September 2020. Dan yang kedua ada data kunjungan Wisman mengalami penurunan sebesar 74,84% dibanding Wisman di tahun 2019. Untuk langkah penyelamatan pariwisata Indonesia, perlu ada peningkatan pengembangan upaya potensi permintaan dan penawaran. Saya melakukan peramalan untuk sebagai dasar perencanaan sumber daya strategis untuk memaksimalkan pemanfaatan dan efisiensi sumber daya yang tersedia. Peramalannya nanti pakai data PDB, produk domestik bruto, IHK, indeks harga konsumen, dan nilai kurs dolar. Rencananya akan pakai dua pendekatan, time series dan sebab akibat. Metodenya saya masih masih cari-cari. Kemungkinan nanti mau pakai ANN, MRA, SVM. Sudah. Mohon maaf, Pak, suaranya masih di mute. Halo, Mor. Mor. Ini seperti apa sungai. Ya, Pak. Kerugiannya aja lepas. Oh, dia langsung nyuci piring, dia teriak lagi ya. Mor, gimana cara kamu milih variabel, Mor? Saya baca-baca itu pariwisata itu berdampak, pemasukan pariwisata itu berdampak pada PDB seperti investasi. Terus kan pariwisata berdampak pada PDB gitu kan? Berarti PDB-nya iya dong. Dependen kan PDB-nya. Berarti cuma satu. Tapi malah kamu pakai untuk meramalkan, gimana? Berarti paling cepat apa? Menelusuri. Cara kamu milih variabel aja saya sih. Di batas yang tanpa. Kenapa variabel itu yang kamu pilih? Ya, menelusuri yang ada benar saja. Iya,
Pariwisata. Sorry, tugas saya emang bikin kamu bingung. ya, 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 intinya gitu. Ketika kamu menentukan variabel apa yang kamu mau cakup, itu ya kembali sama seperti yang saya bilang sama Tita sama Rati tadi. Jadi kamu harus ada teori yang menjelaskan. Jadi itu yang penting ya. Sehingga penelitian kamu jadi kuat. Itu aja sih ya, kamu dalemin lagi deh ya, kamu latar belakangnya kamu dalemin ya Mar ya. Oke. Ya. Makasih ya Billy, hampir aja gue tinggal nih tadi. Untung ada Billy emang PC yang baik hati ya. PC-nya Fauzan, Pak. Oh, sengaja biar Fauzan ngomong. Ntar kan protes dia. Ya. Kreditnya gue kasih Billy, Fauzan kan protes. Fauzan pendiam sih orangnya. Iya, Pak. Iya Pak katanya. Oke. Kan gue selalu nerima daftar namanya dari Fauzan. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, ya udah kalian berpantun sendiri. Yang artinya cukup sekian dan terima kasih. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih ya. Saya live dulu ya. Terima kasih, Pak. Oke, sehat-sehat. Jangan lupa tetap patuhi prokes ya. Karena katanya kita mau dimasukkan PPKM level 3 lagi. Sudah mulai ada beberapa kota yang menunjukkan kecenderungan sedikit menaik. Jadi kita tetap harus waspada. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan Hardi sebenarnya udah lama ya sakitnya ya? Atau baru-baru ini aja ketahuannya? Yang sakit Wastu, Pak. Kok Hardi? Wastu? Ya mudah-mudahan deh segera sembuh. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Saya live ya. Terima kasih, mari. Selamat pagi. Kamu antar berapa? As a man